Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Rahadi, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Di video kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah dalam jurusan manajemen, yaitu manajemen usaha kecil. Bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang sedang menjalani perkuliahan di jurusan manajemen, mungkin tidak heran lagi ya tentang mata kuliah ini. Tapi bagi rekan-rekan mahasiswa yang tidak berkuliah di jurusan manajemen, mungkin ingin tahu tentang apa itu manajemen usaha kecil atau pernah mendengar tentang manajemen usaha kecil. Untuk itu, saya akan membahas sedikit materi tentang manajemen usaha kecil dalam video ini. Materi pertama, kita akan masuk ke dalam dasar-dasar kewirausahaan. Apa sih itu wirausaha? Wirausaha adalah pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menciptakan usaha baru dengan pendekatan yang inovatif. Sedangkan pengertian wirausahawan sendiri adalah seorang yang dapat menciptakan bisnis baru dengan cara mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dengan cara memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Namun, untuk menjadi seorang wirausahawan sendiri, kita harus meneladani beberapa sifat untuk menjadikan kita sebagai wirausahawan yang lebih baik. Yang pertama, hasrat akan bertanggung jawab. Seorang wirausahawan harus bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, menyukai pengambilan risiko. Semua risiko yang dapat diambil oleh wirausahawan akan dipertanggungjawabkannya. Yang ketiga, meyakini kemampuan usaha sendiri untuk sukses. Yang keempat, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera. Yang kelima, tingkat energi yang tinggi yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang keenam, orientasi ke masa depan. Yang ketujuh, keterampilan mengorganisasikan suatu bisnisnya. Yang kedelapan, menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Dan yang kesembilan, komitmen yang tinggi. Kesepuluh, toleransi terhadap ambiguitas. Dan yang kesebelas, fleksibilitas. Seorang wirausahawan juga memiliki peran, yaitu perannya dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek mikro, dan yang kedua, aspek makro. Apa saja sih peran wirausahawan dalam aspek mikro? Yang pertama, wirausahawan sebagai pemberi ide. Yang kedua, seorang wirausahawan dapat memberikan nilai-nilai yang terbaik dalam suatu organisasi atau usaha yang dia jalani. Yang ketiga, mewujudkan peluang yang dapat ditukarkan dengan perniagaan. Yang keempat, melaksanakan perencanaan strategik. Dan yang kelima, menggembleng faktor-faktor pengeluaran. Sedangkan peran wirausahawan dalam aspek makro, yaitu yang pertama, mewujudkan peluang bisnis. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang ketiga, membangun industri pendukung. Yang keempat, menyediakan berbagai barang di pasar seiring dengan peningkatan teknologi. Yang kelima, menggunakan berbagai sumber daya dengan baik. Dan yang keenam, bisnis yang terus-menerus berkelanjutan. Mungkin semuanya bertanya, apakah sama sih seorang wirausahawan dengan manajer? Jawabannya berbeda. Karena wirausahawan adalah seseorang yang membuka suatu usaha perusahaan harus menggunakan keahlian manajerial atau managerial skills untuk mengimplementasikan visinya. Di sisi lain, seorang wirausahawan harus menggunakan keahlian dan wirausahanya untuk mengelola perusahaan dan inovasi. Sedangkan seorang manajer sendiri adalah seseorang yang termotivasi tujuannya yang dibebankan dan dikompensasikan dengan gaji atau benefit lainnya yang akan diterimanya setelah melakukan suatu pekerjaan. Dalam materi dasar-dasar kewirausahaan, bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang mau menjadi pengusaha yang sukses, terdapat 10 kata kunci untuk menjadi pengusaha yang sukses, yaitu yang pertama, pengetahuan yang khusus tentang bisnis yang akan rekan-rekan mahasiswa jalani. Yang kedua, percaya diri. Kita harus percaya diri dalam membangun usaha itu sendiri. Yang ketiga, keuletan. Yang keempat, motivasi yang tepat dalam menjalankan usaha. Yang kelima, kreativitas dan inovasi. Yang keenam, pandangan dan strategik. Yang ketujuh, kepemimpinan. Bagi para pengusaha harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan. Yang kedelapan, menghilangkan ego. Yang kesembilan, kemampuan untuk berbelok. Dan yang ke-10, etika yang baik dalam menjalankan usaha.
Manfaat mempelajari ilmu kewirausahaan akan memberikan kita pilihan untuk berperan menjadi apa suatu saat nanti. Yang pertama yaitu wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha itu sendiri. Yang kedua, wira manajer, yang mana wira manajer ini adalah orang yang memiliki kemampuan sebagai wirausahawan tetapi tidak menjalankan usahanya sendiri melainkan memimpin usaha orang lain. Yang ketiga ada wirakaryawan, yang mana karyawan yang memiliki kemampuan sebagai wirausahawan tetapi karena sebab-sebab tertentu mereka tidak dapat membuka usaha sendiri. Yang keempat ada ultra manager, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuka bidang usaha baru di berbagai tempat dengan pendekatan yang inovatif. Dan yang kelima dapat memiliki peran sebagai pendidik atau pemikir, yaitu dapat dimanfaatkan untuk menjadi pendidik atau pemikir dalam ilmu kewirausahaan. Dalam dasar-dasar kewirausahaan juga terdapat faktor pendorong kewirausahaan, yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal yang dimaksud dalam ilmu kewirausahaan ini adalah kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita dapat mengelola diri sendiri. Di antaranya yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini menyangkut kemampuan mengenali diri sendiri. Yang kedua, pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan yang dapat merusak atau merujuk ke norma-norma untuk mengelola kejujuran dan integritas. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, komitmen dan inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan dan optimisme dalam menghadapi halangan atau kegagalan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal dari kewirausahaan? Yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan dengan permasalahan yang lainnya. Contohnya yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami diri orang lain. Yang kedua, keterampilan sosial, termasuk ke dalam taktik untuk meyakinkan orang lain. Oke teman-teman mahasiswa, selain itu ada 10 kesalahan fatal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, ketidakmampuan kita adalah memanajemen. Yang kedua, kurangnya pengalaman kita dalam membuka suatu usaha. Yang ketiga, pengendalian keuangan yang buruk, tidak dapat mengendalikan pemasukan dalam usaha tersebut. Yang keempat, lemahnya usaha pemasaran, tidak dapat memasarkan produk-produk yang telah diproduksi. Yang kelima, kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Yang keenam, pertumbuhan yang tidak terkendali, pertumbuhan usaha yang tidak terkendali oleh wirausahawan. Yang ketujuh, lokasi yang buruk, lokasinya tidak strategis sehingga menyebabkan usaha kita akan gagal. Yang kedelapan, pengendalian persediaan yang tidak tepat. Kesembilan, penetapan harga yang tidak tepat, harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh konsumen, dan harga yang terlalu rendah dapat menyebabkan tidak kembalinya modal. Dan yang ke-10, ketidakmampuan untuk membuat transisi kewirausahaan. Tapi teman-teman mahasiswa semua yang ingin membangun usaha dan takut akan kegagalan, ada 6 langkah yang dapat menghindari dari kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, mengenali bisnis yang dilakukan secara mendalam. Kita harus tahu bisnis apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, mengembangkan rencana bisnis dengan solid. Yang ketiga, mengelola sumber daya keuangan dengan baik. Yang keempat, memahami laporan keuangan bisnis yang dilakukan. Yang kelima, belajar mengelola orang secara efektif. Dan yang keenam, jaga kondisi fisik maupun mental kita dalam berusaha. Dalam manajemen usaha kecil, tepatnya dalam dasar-dasar kewirausahaan, kita juga dapat mempelajari tentang potensi diri. Apa sih potensi diri itu? Atau apa sih pengertian potensi diri itu? Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan, baik yang belum berwujud maupun yang telah berwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Secara umum, potensi diri ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemampuan dasar, yang kedua, etos kerja, dan yang ketiga, kepribadian. Masing-masing pembagian dari potensi diri ini juga memiliki pengertian. Dari kemampuan dasar yaitu seperti tingkat inteligasi, kemampuan abstrak,
logika, dan daya tangkap. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja ini seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Dan yang ketiga, kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, rohani, emosional, maupun sosial, yang ditata dalam cara khas dan dibawa ke aneka pengaruh luar. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan materi pertama dalam mata kuliah manajemen usaha kecil mengenai dasar-dasar kewirausahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua mengenai kreativitas. Teman-teman mungkin sudah tidak heran lagi ya tentang kreativitas. Tetapi kreativitas yang dimaksud dalam manajemen usaha kecil adalah suatu pola pikir siswa atau mahasiswa untuk menciptakan pemikiran sehingga menghasilkan ide-ide, kegiatan yang unik, dan menarik minat banyak orang, atau sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru dalam upaya pemecahan masalah. Ciri-ciri kreativitas sendiri yaitu yang pertama, seseorang yang memiliki keingintahuan yang besar tentang sesuatu yang akan dia kerjakan. Yang kedua, seseorang tersebut yang dapat mengatur waktu dan disiplin waktu. Yang ketiga, seseorang yang aktif bertanya. Dan yang keempat, seseorang yang banyak mengeluarkan ide atau pendapatnya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Guilford dalam Istriani dan Intan Pulungan tahun 2017, terdapat 5 ciri kreativitas. Yang pertama, kelancaran. Kemampuan memproduksi banyak-banyaknya ide. Yang kedua, keluasan, yaitu kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan yang original sebagai hasil pemikiran sendiri. Dan yang keempat, penguraian, yaitu kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang kelima, perumusan, yaitu kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara-cara yang berbeda dengan sesuatu yang lazim. Mungkin dari pendapat yang dikatakan Guilford ini dapat kita simpulkan 3K dan 2P. Untuk menciptakan suatu kreativitas, terutama wirausahawan harus memiliki ciri-ciri pemikiran kreatif. Di antaranya yang pertama, sensitif terhadap masalah-masalah yang ada. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, keaslian. Yang kelima, mau mendengarkan perasaan dari orang lain. Dan yang keenam, keterbukaan pada gejala bawah sadar. Ketujuh, mempunyai motivasi yang tinggi. Yang kedelapan, bebas dari rasa takut akan kegagalan yang akan timbul. Dan yang kesembilan, mampu berkonsentrasi. Mungkin beberapa orang sering mengabaikan kreativitas, karena jika dia tidak mengetahui manfaat kreativitas, mungkin dia sangat mengabaikan apa sih itu kreativitas, apa sih gunanya, mungkin nggak penting ya. Tetapi ada beberapa contoh pentingnya kreativitas. Yang pertama, dalam hidup ini tidak selalu mulus. Kita terkadang berbenturan dengan masalah. Namun, kita harus cepat tanggap seberapa besar kemampuan kita untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan cara berpikir kreatif untuk mencari ide atau jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut, maka sangat dibutuhkannya kreativitas. Yang kedua, dalam dunia bisnis, persaingan adalah tantangan yang sangat utama. Untuk menghadapi persaingan, dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk dapat menghasilkan ide-ide dan produk-produk yang unggul dibandingkan dengan pesaing kita. Yang ketiga, kreativitas dalam mencari solusi, menghasilkan ide-ide terobosan, dan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, orang kreatif tidak pernah menyerah dan selalu memiliki alternatif ide dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Dalam membuat suatu kreativitas, tidak lupa pula kita akan memberikan inovasi. Inovasi di sini memiliki artian suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Inovasi juga diartikan sebagai proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang rumit. Bahkan inovasi berasal dari ide yang sepele dan sejenis. Berdasarkan pengertian inovasi, kita dapat menyimpulkan beberapa ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki kekhasan atau kekhususan, yaitu suatu inovasi harus memiliki ciri-ciri khas, yaitu ide, program,
tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Ciri yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti ini adalah suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan sebuah pemikiran yang memiliki kadar orisinilnya dan kebaruannya. Dan yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Dalam artian, inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa. Dan yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang dapat dicapai, termasuk arah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam membuat suatu inovasi, kita harus memiliki prinsip-prinsip inovasi. Di antaranya, yang pertama ada prinsip keharusan. Prinsip keharusan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan menganalisis peluang, keharusan memperluas wawasan, keharusan untuk bertindak efektif, dan keharusan untuk tidak berpikir muluk. Inovasi yang kedua yaitu prinsip larangan, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu larangan untuk berlangkah pintar, larangan untuk rakus, dan larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Dalam melaksanakan inovasi sendiri juga terdapat beberapa sumber inovasi. Sumber inovasi itu bisa terdapat dari yang tidak terduga. Seperti yang pertama, sukses di luar dugaan. Yang kedua, kegagalan yang tidak terduga. Dan yang ketiga, kejadian luar yang tidak terduga. Yang kedua, sumber inovasi yaitu ketidakselarasan, yang mana adalah suatu penyeimbangan, suatu ketidaksesuaian antara yang Anda harus lakukan dan dengan Anda yang harus asumsikan. Dan sumber yang ketiga yaitu inovasi yang didasarkan pada kebutuhan proses. Pada proses pemotongan bahan makanan contohnya, sehingga muncul pisau yang bisa memudahkan kegiatan tersebut. Sumber yang keempat, perubahan dalam struktur industri atau struktur pasar yang tidak disadari. Perusahaan sekarang lebih suka menggunakan tenaga luar untuk melakukan kegiatan kebersihan daripada merekrut karyawan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan sumber inovasi yang kelima, perubahan demografi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan pendidikan dan perlengkapannya pun akan bertambah. Dan sumber inovasi yang keenam, perubahan persepsi, mood, dan makna. Saat ini orang menganggap bahwa kebutuhan terhadap olahraga sangat diperlukan di dalam kesehatan maupun kebugaran tubuh. Hal ini berdampak pada munculnya usaha pembuatan perlengkapan olahraga atau lokasi-lokasi kebugaran. Dan yang terakhir, sumber inovasi pengetahuan baru, saintifik maupun non-saintifik. Apa sih maksudnya? Sebagai contoh, penggunaan sinar matahari sebagai sumber energi menjadikan salah satu peluang bagi beberapa perusahaan untuk membuat produk yang bisa menghemat sumber daya alam dan lainnya, seperti membuat pemanas air atau kendaraan. Semua inovasi yang kita lakukan akan menimbulkan tujuan atau akan memberikan apa sih tujuan inovasi tersebut, atau semua inovasi yang kita kerjakan memiliki tujuan. Di antaranya yaitu meningkatkan kualitas. Umumnya tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Tujuan yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada, tidak akan pernah habisnya. Oleh karena itu, inovasi sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan inovasi yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Maksudnya adalah melakukan inovasi produk baru untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan pengembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat untuk dapat membelinya. Yang keempat, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Di sini tujuan inovasi sendiri untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Yang kelima, mengganti produk atau layanan. Seiring dijumpainya beberapa pemilik usaha menarik atau menghentikan produk atau layanan sudah usang dari pasar adalah salah satu bentuk dari inovasi. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi produk. Inovasi adalah sebuah produk juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya agar dapat laku di pasaran.
Selain itu juga dalam dunia bisnis juga diperlukan inovasi. Pentingnya inovasi dalam dunia bisnis dapat diartikan sebagai yang pertama, persaingan bisnis yang ketat. Dunia bisnis yang tidak henti-hentinya dari persaingan, maka sangat diperlukan inovasi untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, menarik minat konsumen. Dengan melakukan inovasi pada produk di sebuah perusahaan, maka para konsumen akan tertarik dalam membeli produk kita atau mengkonsumsi produk yang kita miliki. Yang ketiga, membangkitkan gairah berkreasi. Dengan adanya inovasi dalam dunia bisnis, maka para karyawan yang bekerja juga memiliki gairah berkreasi dalam menciptakan produk-produk barunya. Yang keempat, peluang usaha atau bisnis baru. Dengan adanya inovasi dalam dunia bisnis, tak jarang banyak pemilik usaha memperoleh peluang usaha baru yang dikembangkan dari inovasi-inovasi dan ide-idenya. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kinerja. Ini adalah ketika melakukan inovasi dalam bisnis, pemilik usaha secara tidak langsung telah melakukan proses pembelajaran untuk memahami bagaimana cara mengembangkan suatu usaha. Dalam melakukan inovasi sendiri juga terdapat proses adopsi. Proses adopsi adalah proses yang terjadi pada orang-orang secara individual. Dalam inovasi ini juga terdapat proses adopsi. Dalam proses adopsi atau penerimaan juga memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan kesadaran atau penghayatan. Yang dimaksud dalam proses adopsi tahap kesadaran atau penghayatan adalah sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan. Yang kedua, tahapan minat atau tertarik. Tahapan ini adalah mengetahui lebih banyak perihal yang baru akan adanya inovasi. Yang ketiga, tahapan penilaian. Pada tahap ini, atau pada tahap penilaian adopsi ini, mulai berpikir dan menilai keterangan-terangan perihal yang baru. Tahapan yang keempat, tahapan percobaan. Pada tahap ini, mulai mencoba-coba dalam luas dan jumlah yang lebih sedikit. Dan tahapan yang kelima yaitu tahapan penerimaan atau adoption, yaitu sasaran sudah yakin akan kebenaran atau keunggulan dari produk tersebut. Wah, teman-teman mahasiswa, banyak sekali ya ilmu yang dapat kita pelajari dari manajemen usaha kecil ini, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang ingin menjadi entrepreneurship atau ingin menjadi pengusaha di usia muda. Manajemen usaha kecil ini sangat berguna ya. Dari 2 materi yang telah saya sampaikan, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai pengertian usaha kecil tersebut. Jenis-jenis usaha di Indonesia terbagi menjadi 3 pengkelompokan. Yang pertama, usaha mikro, yang kedua, usaha kecil, dan yang ketiga, usaha menengah. Apa sih perbedaan dari ketiga usaha-usaha ini? Usaha mikro sendiri memiliki artian yaitu usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Biasanya memiliki modal 50 juta sampai dengan 300 juta. Sedangkan usaha kecil sendiri adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan ataupun dimiliki kelompok sebagai badan usaha cabang dari perusahaannya, yang memiliki kekayaan berkisar 50 juta sampai dengan 500 juta. Hasil penjualan bisnis atau setiap tahunnya dari usaha kecil ini biasanya dapat dirata-ratakan antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga ada usaha menengah. Usaha menengah ini adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil ataupun usaha besar. Biasanya keuntungan yang akan diraih dari usaha menengah ini adalah 500 juta sampai dengan 10 miliar. Karena pada materi pertemuan ini kita akan membahas mengenai usaha kecil, jadi kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri dari usaha kecil tersebut. Ciri-ciri dari usaha kecil ini adalah yang pertama, manajemen tergantung pemilik, karena yang memiliki usaha kecil ini biasanya individual. Yang kedua, modal yang disediakan oleh pemilik sendiri.
Karena usaha ini dimiliki oleh individu, maka modalnya dari diri individu itu sendiri. Yang ketiga, skala usaha dan jumlah modal relatif kecil, karena modal yang dimiliki oleh pemilik sendiri. Yang keempat, daerah operasi usaha bersifat lokal. Biasanya usaha akan dibangun di tempat yang kecil atau di rumah pemilik usaha itu sendiri. Yang kelima, sumber daya manusia yang terlibat sangat terbatas karena terbatasnya modal tadi. Dan yang keenam, biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Usaha kecil ini biasanya mencakup kebutuhan bahan pokok manusia. Yang ketujuh, karyawan ada berhubungan keterbatasan emosional. Dan kedelapan, mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis atau karyawan dari usaha kecil ini mencakup dari anggota-anggota keluarga tersebut. Selain itu, usaha kecil ini juga memiliki kelebihan. Di antaranya, usaha milik pribadi, tidak ada campur tangan orang lain jika terjadi permasalahan dalam usaha tersebut. Yang kedua, motivasi yang lebih tinggi. Motivasi ini tercipta karena keinginan untuk membangun usaha yang lebih besar oleh pemiliknya. Yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi. Yang keempat, minimnya birokrasi. Yang kelima, melayani pasar lokal ataupun domestik. Dan yang ketujuh, produk atau jasa tidak menarik perhatian. Namun, dari kelebihan tersebut juga menimbulkan beberapa kelemahan dari usaha kecil tersebut. Yang pertama, modal terbatas. Sangat minimnya modal dikarenakan yang hanya memiliki modal adalah pemilik usaha tersebut. Yang kedua, kredibilitas. Yang keempat, permasalahan pegawai. Jika terjadi banyaknya pesanan, maka sangat susahnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, tingginya biaya langsung. Banyaknya biaya-biaya pengeluaran selain dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha tersebut. Dan yang kelima, keterbatasan kualitas produk. Usaha kecil di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni sektor manufaktur dan sektor jasa. Terdapat juga penggolongan dari sektor formal dan informal. Ada ragam banyak jenis-jenis usaha kecil yang bisa dimasuki oleh wirausahawan. Di antaranya yang pertama, usaha manufaktur atau manufacturing business, yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Apa sih contohnya? Pengrajin tahu, semisalnya mengolah kacang kedelai menjadi tahu. Yang kedua, pengrajin rotan yang mengubah serat-serat atau akar-akar pohon menjadi produk layak pakai. Yang kedua, usaha dagang atau merchandising business, yaitu usaha yang menjual produk kepada komitmen. Contohnya, usaha toko swalayan yang langsung menjual barang-barangnya kepada konsumen dan toko kelontong. Dan jenis usaha yang ketiga, usaha jasa atau service business, yaitu usaha yang menghasilkan jasa bukan menghasilkan produk ataupun barang. Contohnya, warung internet yang memberikan jasa periklanan atau bengkel yang memberikan jasa untuk memperbaiki motor. Usaha kecil tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga terdapat usaha-usaha kecil. Fakta-fakta unik mengenai usaha kecil di banyak negara. Yang pertama, di banyak negara 99% dari semua bisnis adalah usaha kecil. Yang kedua, 40% pekerja bekerja di sektor usaha kecil. Yang ketiga, 40% dari volume bisnis di banyak negara dilakukan oleh usaha kecil. Yang keempat, 75% dari pekerja baru dihasilkan oleh sektor usaha kecil. Yang kelima, 50% dari usaha kecil gagal pada 2 tahun pertama. Yang keenam, usaha kecil menampung porsi terbesar sebagai pegawai dalam industri retail, grosir, dan jasa. Yang ketujuh, usaha kecil menyumbang sebagian besar dari penjualan di sektor manufaktur. Yang kedelapan, manajemen yang buruk adalah penyebab terbesarnya kegagalan usaha kecil. Dan yang kesembilan, di hampir semua negara usaha kecil adalah tempat lahirnya kewirausahaan yang baru. Ada beberapa alasan orang-orang tertarik mendirikan usaha kecil. Orang-orang dapat mendirikan usaha kecil dikarenakan ada faktor-faktor pendorong majunya perkembangan usaha kecil di Indonesia. Di antaranya yaitu pemanfaatan sarana teknologi dan informasi serta komunikasi. Majunya usaha kecil Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Yang kedua, kemudahan peminjaman modal usaha.
Karena UMKM atau usaha kecil di Indonesia tidak bisa terlepas dari dukungan perbankan, maka terbukanya akses peminjaman di perbankan untuk usaha kecil. Yang ketiga, menurunnya tarif PPh final atau termasuk ke dalam wajib pajak dan wajib hitung setor pajak penghasilan pada negara. Bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang mau membangun usaha kecil, terdapat 7 cara memulai usaha kecil. Di antaranya yang pertama, memastikan ide. Cara memulai usaha kecil adalah menentukan ide, apakah usaha yang akan kita bangun. Yang kedua, melakukan riset sebelum memulai usaha. Setelah kamu memiliki ide, kamu harus meyakinkan diri sendiri cara memulai usaha dengan menentukan riset-riset atau memulai usaha tersebut. Yang ketiga, terima segala masukan. Tidak ada salahnya kita saat memulai usaha kecil dapat mendengarkan saran-saran dan masukan dari orang lain. Yang keempat, buatlah rencana usaha. Dasar-dasar dari sebuah usaha yang akan dijalankan adalah adanya perencanaan usaha atau sering disebut dengan business plan. Yang kelima, buatlah data sederhana atau hal yang sederhana mengenai usaha tersebut. Mulailah dengan bisnis baru yang sederhana ketimbang langsung membuat bisnis yang sangat besar. Yang keenam, lakukan secara bertahap. Sebagai pengusaha baru, memerlukan waktu untuk dapat menghasilkan pendapatan yang besar hingga usaha kamu berjalan dengan sendirinya secara stabil. Dan yang ketujuh, percaya diri terhadap bisnis yang telah dimulai. Jika ada usaha kecil, maka juga terdapat usaha besar. Apa sih perbedaan antara usaha kecil dan usaha besar? Untuk usaha kecil sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan, bersih, atau hasil penjualan tahunan secara kepemilikan. Sedangkan untuk usaha besar sendiri memiliki artian sebuah usaha atau bisnis yang umumnya dikelola oleh manajer profesional dan mempunyai struktur organisasi yang kompleks dengan banyaknya karyawan dan volume penjualan yang relatif tinggi. Dan perbedaan yang lain adalah mulai dari permodalannya. Jika usaha kecil dimodali oleh pemiliknya sendiri dan usaha besar dimodali oleh para investor-investor. Jangan salah-salah rekan-rekan mahasiswa semuanya. Usaha kecil juga dapat menghasilkan untung yang besar. Ada beberapa contoh usaha-usaha kecil yang menjanjikan dalam menghasilkan untung yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, bisnis dropshipper atau reseller. Contohnya usaha kecil ini adalah menjadi salah satu reseller dari produk-produk yang laku di pasaran saat sekarang ini. Bisnis yang kedua yaitu usaha thrift shop atau penjualan pakaian bekas. Selalu dianggap remeh dalam menjual pakaian bekas. Ternyata pakaian bekas juga dapat menghasilkan uang yang tidak sedikit, bahkan akan menghasilkan untung yang sangat besar jika kita ulet dalam menjalani bisnis tersebut. Yang ketiga, usaha kecil ketiga yang dapat menghasilkan keuntungan besar yaitu membuat laundry kiloan. Yaitu jasa laundry kiloan tidak dapat dipungkiri jika kegiatan mencuci yang menguras banyak tenaga juga dapat menghasilkan untung yang sangat besar. Bisnis yang keempat itu bisnis kuliner homemade, yaitu bisnis kuliner yang masih kaya dengan memiliki daya tarik diri sendiri. Tidak sedikit orang saat sekarang ini memulai bisnis dari dunia kuliner. Buat rekan-rekan mahasiswa semua yang memiliki keahlian memasak, tidak ada salahnya untuk dapat membangun usaha kuliner sendiri. Yang kelima, kreasi mahar atau hantaran serta souvenir. Bagi teman-teman mahasiswa semua yang memiliki kreativitas dalam membuat hantaran atau membuat kreativitas mengenai souvenir, mungkin dapat dimanfaatkan bisnis ini untuk memulai usaha yang baru. Aduh, baiklah teman-teman semua, inilah materi terakhir yang akan saya bahas, yaitu mengenai usaha kecil menengah. Pada pertemuan keempat ini, dalam mata kuliah manajemen usaha kecil juga terdapat usaha kecil menengah. Pengertian dari usaha kecil menengah adalah sebuah
Bangunan usaha yang berskala kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta per tahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Umumnya dimiliki secara perseorangan maupun kelompok. Meskipun demikian, definisi UMKM atau UKM yang ada di Indonesia adalah sangat berbeda dengan masing-masing negara, seperti ukuran bisnis dan juga bidang-bidang bisnis yang beragam juga bisa dikategorikan sebagai usaha kecil menengah. Dalam menjalankan suatu usaha, tidak dapat dipungkiri adanya kelebihan dan kekurangan kita, atau kelebihan dan kekurangan usaha tersebut. Seperti halnya usaha kecil menengah ini juga memiliki kelebihan, diantaranya kecepatan berinovasi, yaitu kekuatan lain dalam menjalankan bisnis UKM adalah tidak adanya hierarki dan kontrol yang terlalu kaku seperti perusahaan besar kebanyakan, di mana membuat para pekerjanya memiliki gerak yang lebih luas untuk dapat menyumbangkan ide-idenya terhadap bisnis yang mereka jalani. Kelebihan yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Pemilik usaha kecil menengah bukanlah satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan dalam membangun usaha kecil ini. Pemerintah dan masyarakat pun juga banyak diuntungkan dari usaha ini dikarenakan usaha kecil menengah ini juga menimbulkan beberapa lapangan kerja sehingga dapat merekrut para pengangguran. Yang ketiga, fokus dalam satu bidang. Usaha kecil menengah ini memiliki kelebihan yaitu tidak wajib untuk selalu mengikuti permintaan pasar seperti layaknya perusahaan besar, selalu mengikuti arus pertumbuhan zaman. Usaha ini cukup berfokus pada dalam satu bidang usaha yang telah dijalaninya. Kelebihan yang keempat, kebebasan menentukan harga. Usaha kecil menengah ini lebih leluasa menentukan harga dibandingkan dengan usaha besar. Yang kelima, fleksibilitas operasional, yang mana usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya mewakili wewenang untuk menentukan keputusan. Dan yang keenam, biaya operasional dari usaha kecil menengah ini cukup rendah. Kebanyakan usaha kecil menengah bekerja dari domisilinya sendiri sehingga tidak menimbulkan biaya operasional seperti biaya transportasi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, usaha kecil menengah ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya sudah saya sebutkan, terdapat 6 buah kelebihan dari usaha kecil menengah. Tetapi juga terdapat kelemahan dari usaha kecil menengah yang akan kita jalani. Yang pertama, sedikitnya anggaran pembiayaan. Usaha kecil menengah ini biasanya memiliki anggaran yang lebih kecil dibandingkan usaha besar dalam menjalankan usahanya karena permodalannya dimiliki oleh pemilik sendiri. Yang kedua, waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan, yaitu karena pengambilan keputusan dalam usaha kecil menengah ini, para usahawan terpaksa harus berpontang-panting untuk memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya seperti produksi, sales, dan marketing. Yang keempat, manajemen karyawan. Karena memiliki lingkup kerja yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, usaha kecil menengah ini biasanya memiliki kelemahan dalam memanajemen para karyawannya. Yang keempat, tekanan dari luar, yaitu tidak hanya tekanan dari dalam perusahaan sendiri, tetapi tekanan yang dialami oleh usaha kecil menengah dari luar juga banyak menghadang. Biasanya tekanan ini berasal dari kompetitor-kompetitor bisnis usaha serupa yang sedang dijalankan oleh usaha lain. Dan yang kelima, kurangnya tenaga ahli, yang mana usaha kecil menengah kebanyakan tidak mampu untuk membayar jasa tenaga ahli dikarenakan modal yang terlalu sedikit. Namun, dari kelemahan usaha kecil sendiri, teman-teman mahasiswa yang ingin membangun usahanya tidak perlu khawatir, karena di sini telah diberikan 7 cara yang perlu diterapkan untuk mengembangkan usaha kecil teman-teman semua. Yang pertama, diversifikasi. Usaha atau bisnis akan sukses jika Anda melakukan diversifikasi produk. Tidak hanya bertahan dengan produk maupun jasa yang saat ini Anda jual, Anda juga dapat mengembangkan produk agar lebih bervariatif. Yang kedua, jualan online. Saat sekarang ini, khususnya pada zaman pandemi sendiri, tidak banyak orang yang melakukan usahanya secara offline, tetapi lebih banyak menggunakan teknologi secara online, seperti menggunakan jasa e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, atau Bukalapak. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan yang tidak ada sebelumnya. Ini sangat penting loh teman-teman. Saran dan kritikan dari sebuah organisasi menjadikan landasan untuk tahu apa yang sekiranya belum konsumen dapatkan dari produk kita. Yang keempat,
pikirkan ekspor. Jika usahanya sudah mulai berkembang, tidak ada salahnya untuk dapat mengekspor produk kita ke luar negeri agar pemasarannya lebih luas dan keuntungannya lebih menjanjikan. Yang kelima, buatlah produk lebih berlisensi, yang mana setiap konsumen pasti menginginkan barang atau jasa yang dibelinya berizin, beredar secara resmi, bahkan terjamin keasliannya. Yang keenam, menerapkan sistem franchise atau lakukan untuk lebih membesarkan produk kita dengan menerapkan sistem waralaba atau franchise. Dengan begitu, produk yang kita miliki dapat tersebar kemana-mana. Yang ketujuh, bisnis white label, yaitu kita harus melakukan penjualan produk di mana memproduksi sebuah produk, kemudian produk itu dijual dengan nama produk sesuai dengan mitra atau toko atau usaha yang Anda jalankan. Bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya yang ingin menjadi pengusaha muda, tidak terlepas dari bagaimana dan apa cara kita untuk memiliki keahlian yang harus dimiliki saat ingin membangun sebuah usaha kecil. Beberapa keahlian yang harus saudara miliki yaitu yang pertama, memiliki gambaran besar. Ketika bertemu dengan seorang yang mengerti pasar, bagaimana sebuah perusahaan beroperasi, bagaimana bisnis akan berlangsung, itu semua adalah sebuah potensi untuk dipelajari dalam berbisnis. Yang kedua, keahlian yang harus dimiliki, ambisi untuk mencapai sesuatu. Jika rekan-rekan mahasiswa semua hidup untuk mencapai hal-hal tertentu, kemudian teman-teman berusaha untuk mewujudkannya, ini menjadi pertanda baik. Yang ketiga, perlunya keberanian, yaitu sangat sedikit dari kita benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan membangun usaha dan akan sukses dalam beberapa waktu yang akan mendatang. Yang keempat, punya kompetensi fungsional, yaitu jika orang lain tidak terpikir untuk melakukan sesuatu usaha, maka kita sudah memikirkannya. Yang kelima, prioritas dan pengorbanan. Dalam melakukan suatu usaha tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan ditimbulkan. Oleh sebab itu, kita harus bersiap-siap dengan pengorbanan yang akan kita lakukan terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Yang keenam, mampu memberikan motivasi. Dalam membangun usaha sendiri, kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri untuk dapat bangkit dari kegagalan dan untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Dalam membangun usaha kecil sendiri, teman-teman semua harus berani mengambil keputusan yang bijak dalam perencanaan usaha tersebut. Yang kedelapan, adaptasi. Adaptasi di sini adalah di mana seseorang manajer harus fleksibel, mampu beradaptasi dengan cara yang cepat terhadap kondisi perubahan yang ada di lingkungan sekitar usaha kecil yang teman-teman bangun. Yang kesembilan, inisiatif, yaitu harus memiliki inisiatif kalau bisa tertanam sejak muda, sejak diri teman-teman membangun usaha sendiri. 10, memiliki gaya manajemen top down, yaitu gaya komando atau pengendalian manajemen sudah tidak populer saat ini. Gaya yang dicari saat ini adalah bagaimana Anda menyelesaikan suatu melalui pengaturan tujuan yang tepat. Selain dari beberapa keahlian yang harus dimiliki tadi, teman-teman juga harus wajib memiliki keahlian, yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang teratur dan terorganisir. Yang kedua, kemampuan berbicara di depan umum harus sebisa mungkin teman-teman miliki agar saat proses pemasaran produk nanti teman-teman tidak terlalu susah berkomunikasi dengan konsumen. Yang ketiga, kemampuan sales atau marketing. Teman-teman sangat harus wajib memiliki kemampuan sales atau marketing, apalagi setelah memproduksi barang, teman-teman akan memasarkan produk tersebut. Dan yang keempat, keahlian yang sangat wajib itu kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Jika terdapat masalah-masalah dalam usaha yang teman-teman lakukan, maka teman-teman harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Di sini aku akan memberikan 10 aturan untuk memulai usaha kecil agar membuat teman-teman semua menyadari kenyataan yang ada daripada tergila-gila untuk mengejar impian terdahsyat untuk mencapai kesuksesan yang belum tentu kita dapatkan. Di antaranya pertama, lebih realistis. Saat membuat model bisnis, cobalah lihat ke sekeliling kita dan contoh bisnis-bisnis yang sukses agar menjadi pondasi kita dalam membangun usaha. Yang kedua, jangan menginvestasikan uang sendiri. Jika mau membangun usaha kecil, kebanyakan bisnis
akan mencari partner untuk membangun usahanya agar jika modal yang kita miliki itu lebih besar dan juga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung berdua. Yang ketiga, perbudak diri sendiri. Jika Anda tidak bersedia bekerja keras, lembur, memiliki keuntungan pribadi atau kesehatan, pada awalnya Anda pasti tidak akan mampu membayar karyawan. Oleh karena itu, perbudak diri sendiri adalah lakukan semua usaha yang bisa kita lakukan secara sendiri. Yang keempat, hargai waktu. Beri nilai uang kepada waktu Anda, misalnya 20.000 per jam. Ini akan membantu Anda dalam mengambil keputusan. Yang kelima, rekrut karyawan yang terbaik. Maksudnya di sini adalah dalam memulai usaha kita harus mencari karyawan yang memiliki keahlian di bidang usaha yang kita jalani. Yang keenam, jual kelebihan bukan harga. Saat memulai usaha, sudah sewajarnya untuk memasarkannya. Tetapi jika Anda bersaing dengan harga, pada akhirnya akan menjual dengan harga pas-pasan atau bahkan di bawah modal. Oleh karena itu, jualah kelebihan, maka jualah kelebihan dari produk tersebut. Jika produk memiliki kualitas yang tinggi, maka tidak akan heran jika harganya juga dapat dikatakan mahal. Yang ketujuh, ketahuilah angka dasar. Mengetahui beberapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk menjalani usaha-usaha tersebut, seperti untuk pembayaran sewa toko, listrik, asuransi, atau pembayaran karyawan. Yang kedelapan, gunakan teknologi terbaru. Dalam menjalankan usaha, kita tidak boleh terlupa dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat disarankan untuk menggunakan teknologi dalam memasarkan produk yang telah teman-teman jalani. Yang kesembilan, perilaku vendor dengan baik. Perilakukanlah supplier sebaik mungkin sebagaimana Anda memperlakukan pelanggan. Yang kesepuluh, jadikanlah diri menjadi yang terbaik. Anda tidak boleh setengah-tengah dalam menjalankan usaha. Anda harus 100% dalam menjalankan usaha yang akan Anda jalani. Tips terakhir untuk menjadi wirausahawan yang mandiri. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang wirausahawan harus memiliki beberapa landasan, yaitu yang pertama, menjalankan pekerjaannya berdasarkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, penuh keyakinan dan sungguh-sungguh. Dan yang bagian kedua, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan orang lain. Ciri-ciri wirausahawan yang mandiri yaitu memiliki potensi untuk berprestasi, mampu menolong dirinya dimanapun dan dapat mengatasi masalah hidupnya dan dapat mengatasi kemiskinan lahir dan batin. Dan yang terakhir, dalam menjadi seorang wirausahawan kita harus memiliki sifat mandiri. Di sini aku akan memberikan tips-tips mengenai sikap mandiri yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama, berkemauan keras. Seorang wirausahawan harus memiliki kemauan keras untuk membangun usahanya. Yang kedua, berkeyakinan kuat atas kekuatan pribadi, yaitu mengenali dirinya, kepercayaan diri, dan pemahaman tujuan untuk kebutuhannya. Yang ketiga, kejujuran dan tanggung jawab. Seorang wirausahawan harus jujur dan bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Yang keempat, ketahanan fisik dan mental. Bagi usahawan yang baru melakukan usahanya, dia harus menekunkan atau memiliki ketahanan fisik dan mental jika terjadinya suatu kegagalan. Yang kelima, ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras. Dan yang keenam, pemikiran yang konstruktif, adanya kemampuan berpikir konstruktif untuk membantu dan terbiasa memiliki pola kerja yang efisien. Mungkin sekianlah materi atau pembahasan mengenai mata kuliah manajemen usaha kecil yang dapat saya sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para entrepreneur yang akan membangun usahanya dalam usia muda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.